Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Perkenalkan, nama saya Pika Nur Hasanah. Di sini saya akan memaparkan mengenai wudhu. Nah, mungkin wudhu itu sudah tidak asing di telinga adik-adik semua, bahkan setiap hari kita melaksanakan wudhu. Namun pertanyaannya, apakah wudhu kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Sudah sesuaikah dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah? Apakah wudhu kita sudah diterima oleh Allah? Kita semua menjawab wallahu a'lam. Kita semua tidak tahu mengenai hal itu. Namun sebagai hamba, sebagai manusia, kita diwajibkan untuk selalu berikhtiar untuk terus mengkaji, memahami, kemudian mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Untuk wudhu, bahwa kesempurnaan sholat tergantung dari bagaimana wudhunya. Bagaimana kesempurnaan sholat seseorang bisa sempurna jika wudhunya saja asal-asalan. Nah, untuk itu perlunya, wajibnya kita mempelajari benar-benar secara mendalam mengenai wudhu, karena wudhu yang akan menjadi dasar kita dalam memperoleh kesempurnaan dalam sholat. Nah, wudhu pun tidak hanya kita lakukan ketika akan sholat saja adik-adik. Wudhu kita bisa lakukan ketika kita akan tidur, akan belajar, akan berdoa, akan berzikir, akan baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena amalan yang baik didahului oleh wudhu dengan amalan yang baik, maka akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu marilah kita kaji bersama mengenai wudhu. Untuk itu lebih jelasnya lagi simak video berikut ini. Untuk pokok bahasannya, yang pertama ada pengertian wudhu, yang kedua dasar hukum wudhu, yang ketiga syarat sah wudhu, dan yang keempat ada tata cara wudhu. Wudhu merupakan salah satu amalan ibadah yang agung di dalam Islam. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata al-wadho'ah yang memiliki arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Jadi, wudhu merupakan ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air atas beberapa anggota tubuh. Di samping itu, dari definisi tersebut juga kita dapat memahami bahwa wudhu bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan anggota tubuh secara fisik dari kotoran saja, melainkan juga sebuah ritual ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu atau syarat. Dalam hal ini, dasar hukum wudhu terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah wudhu dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilal sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang kedua ada hadis. Dasar wudhu menurut sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah berkata, Allah tidak menerima sholat seseorang apabila ia berhadas sebelum ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah berdoa, "Kalau tidak sulit bagi umatku, akan aku suruh mereka berwudu setiap melakukan sholat dan bersugi atau menggosok gigi setiap berwudu." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan yang mengandung pensyariatan wudu bagi umat beliau, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Di dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 224. Selanjutnya ada syarat sah wudu. Nah, yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak berhadas besar. Nah, jelas bahwa wudu itu hanya menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, wudu dengan air suci dan mensucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke anggota wudu. Dan yang kelima, ada mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam wudu itu ada yang termasuk dalam rukun atau fardu wudu, di mana ini harus ada atau wajib ada dalam ritual wudu. Kemudian yang kedua ada yang termasuk dalam sunnah-sunnah wudu. Nah, yang termasuk ke dalam rukun atau fardu wudu yaitu ada niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Sedangkan yang termasuk sunnah-sunnah dalam wudu yaitu membaca basmalah pada permulaan wudu, sebelumnya membasuh dua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam, kemudian 3 kali basuhan, selanjutnya mendahulukan yang kanan, bersiwak, kemudian berdoa setelah berwudu. Menurut hadis, tata cara wudu Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang dimaksud niat adalah al-qasdu, keinginan, dan al-irodah, kehendak. Nah, niat wudu adalah suatu ketetapan hati untuk melakukan wudu sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut atau berkumur-kumur atau mamadho, dan dimasukkan dalam hidung atau istinsyak sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan atau istinsar dengan tangan kiri. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Selanjutnya, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Kemudian membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Karena Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang terakhir ada membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Selanjutnya ada praktik wudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai wudhu. Dan sebelum saya akhiri, saya mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu wudhu bersama-sama. Marilah kita nyanyikan secara bersama. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang saya harapkan adalah adik-adik setelah mengikuti dari pemaparan materi yang telah saya paparkan, adik-adik paham dan bisa mengimplementasikannya ataupun mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.